Oke. Kadang-kadang kita mengenal seseorang itu seringkali hanya berdasarkan cerita-cerita dari orang lain, kesan dari orang lain. Kita tidak mengenal dia apa adanya, siapa dia yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Karena yang kita dengar adalah gosipnya dia, bahwa dia adalah seorang musisi, sosok yang katanya kontroversial, berani bicara apa adanya, pokoknya serba dengan penuh dengan gimmick-gimmick yang menurut banyak orang ini aneh ya, dan segala macam. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak berbicara tentang headline di medsos atau media massa, tapi kita mencoba untuk ngobrol lebih dekat dan mendengar cerita yang mungkin jarang disampaikan pada orang lain dengan rekan kita, Gede Ari Astina alias Jering gitu ya. Terima kasih Bli Madi. Saya manggilnya Jering, Gede, Ari atau apa enaknya nih? Gede, oke dah, D. Obrolan nyaman ya. Karena saya sudah lama sekali kenal dengan Bli. Jadi udah kayak serasa kayak bisa kayak kakak gitu. Oke, enaknya D gitu. Ya. Ada satu cerita menarik begini sebelum kita mulai obrolan. Kenapa saya ini testimoni saya juga dengan Jering ya. Mungkin ada orang mengatakan, Bli, adik ya, wow ngomong Jak Jering, berhubungan Jak Jering. Saya pernah punya pengalaman mendadak waktu itu di salah satu koran lokal. Tiba-tiba membutuhkan naskah belum lengkap. Saya bilang, saya ingat, Jering, saya telepon. Wawancara, saya bilang, lagi sibuk, Bli, kirimkan pertanyaan Bli lewat WhatsApp ya kalau saya waktu itu, saya jawab. Dan wawancara jadi dalam waktu singkat. Saya kira itu salah satu bentuk humble-nya dia. Mungkin saya lagi mabuk waktu itu. Berarti harus menjawabnya. Mood menjawabnya gitu ya. Lupa saya Bli ya. Berarti harus mencari mood-mood tertentu. Tapi memang benar nggak orang mengatakan kalau mau ketemu Jering itu, kalau orang bilang susah ditebak gitu. Kadang-kadang bukan susah ditemuin orang di penjara, orangnya gimana caranya nemuin? Nggak bercanda. Tapi mungkin itu tadi ya karena orang beranggapan bahwa maksudnya gini, kalau komparasinya siapa misalnya Made Bawo, Lolot, emangnya dia gampang ditemuin, susah juga kan? Kayak semua orang zaman sekarang kayak apalagi di era semua orang punya kehidupan masing-masing tuh nggak gampang loh ketemu sama orang tuh sekarang. Kita harus bikin schedule segala macam. Orang di era medsos ini orang lebih terkalkulasi kegiatannya atau lebih dihitung gitu kayaknya sih menurut saya. Masing-masing ya, jangan-jangan mau ketemu Madiatnya juga susah ya jangan-jangan. Ya kita kan sempat ini seharusnya janjian 3 bulan yang lalu ya, tahun lalu ya. Betul. Akhir 2025 ya, betul. Sudah sempat janji. Udah mau dapat harinya tiba-tiba sibuk. Kayak kalau nggak salah ayah saya meninggal kayak waktu itu. Sebelum meninggal tuh. Jadi begitu Gede bisa, saya nggak bisa. Tapi itu bicara sebut. Tapi gini deh, kalau di balik label seorang Jering, di balik label yang kontroversial itu, kalau boleh tahu, kapan Gede merasa diri itu sebagai benar-benar menjadi diri sendiri tanpa harus jadi Jering, artinya terlepas dari Jering? Kalau gini Bli, kalau masalah identitas atau entity atau karakter yang saya jalani sih, saya berusaha konsisten mungkin di atas panggung, di di balik panggung, di rumah, di jalan, dimanapun itu saya sih berusaha sih, keinginan saya tuh apa adanya, nggak ada kalau di panggung harus beda karakter, nggak pernah berpikir kayak gitu. Mau ketemu saya di saat konser atau ketemu saya misalnya di lampu merah, saya naik motor, ya sama aja itu loh. Jadi emang kita bisa ngobrol, kita ngobrol. Kalau mau mereka minta foto ya kalau situasinya memungkinkan ya nggak apa-apa foto. Jadi dimanapun saya nggak memainkan karakter. Ada apa yang ada di panggung, di rekaman, di TV dan sehari-hari ya memang Jering ya begitu, Gede Ari Astina juga begitu gitu. Iya betul. Hidup dengan satu karena gini, hidup dengan satu karakter aja udah susah. Apalagi kita memilih lebih dari satu, bipolar jadinya. Takutnya kan kesana gitu skizofrenik, ya. Bener. Kan itu orang-orang punya kepribadian ganda tuh. Dan saya pelajari juga musisi-musisi ya yang anggaplah yang endingnya tragis, maksudnya meninggal muda seperti itu. Kebanyakan sih mereka tuh bertempur dengan itu. Dengan bingung dia siapa saya sebenarnya. Jati diri ya, saya ini Kurt Cobain atau Robin Navikula itu udah bingung. Akhirnya ya banyak yang gitu yang tragis tuh karena bertempur dengan
mungkin dia sebenarnya merasa nggak nyaman jadi musisi di atas panggung, dia lebih suka jadi musisi rekaman aja. Mungkin dia nggak nyaman dikenal oleh banyak orang, kita nggak tahu tuh. Ya kan ada tipikal musisi yang memang begitu ya, dia lebih suka menyendiri gitu kan. Chrisye almarhum itu. Betul ya. Menyendiri pernah saya lihat beliau waktu 2003 konser sama SID waktu Bali for the World setelah Bali itu. Chrisye di ruang tunggu tuh sendiri di pojok, orang juga nggak berani dekat dia. Dia sendiri bengong, baju putih-putih. Oh, itu dah karakter yang berbeda ya. Dan itu harus dihargai sih. Nah, kalau dihitung dari akhir 90-an yang mulai merintis SID itu sampai sekarang ini, kira-kira pernah nggak Gede merasa lelah atau capek dengan lakon sehari-hari seperti ini gitu? Kadang-kadang kepingin jadi orang lain atau kepingin misalnya udah nggak perlu label jering atau apa itu. Ya saya sih agak beruntung punya band lebih dari satu. Jadi di SID saya senang menjadi apa ya, kalau di SID itu peran saya ya agak nggak terlalu di depan, agak di belakang, namun menyiapkan narasi. Nah itu, dan saya menikmati peran itu. Kalau di Devil Dies jadi cover boy-nya lah. Beda. Iya, atau apa dandan, menor, kalau perempuan menor, kayak gini-gini. Kalau di SID kan agak susah dandan karena bermain drum. Agak di tengah itu dan ini pekerjaannya juga fisikal banget kan. Jadi jadi untungnya saya punya dua outlet yang bisa tempat saya menyalurkan semua inspirasi yang ada di dalam kepala saya itu. Ya, so far aman sih. Nah, kalau kurang lebih ya boleh dibilang dua dekade lebih ya SID berdiri dan segala macam. Tiga ya jadi? Ya. Oh iya 90. Nah ini kan begitu pesat perkembangan musik ya, baik dari teknologi, perubahan tren dan segala macam. Nah kalau misalnya setelah, saya yakin Gede juga ngerasa bahwa sekarang ini ada sisi lain musik itu menjadi lebih dimanjakan mungkin dengan teknologi atau segala macam. Nah jika ada kesempatan kembali boleh bilang ke masa-masa awal SID dulu, kira-kira apa yang ingin Gede benahi atau ingin lakukan? Jadi justru saya kayak kebalik mikirnya, jadi saya sering merindukan bisa nggak SID itu kayak dulu lagi ya? Kayak dulu kami ketika awal-awal kami menembus dikenal secara nasional tuh kayak ringan banget loh. Lepas banget di panggung, mau mainnya salah dikit atau salah banyak nggak ada yang peduli. Terus penontonnya menikmati tempo di drum nih, departemen drum temponya 3 kali lipat lebih cepat daripada di versi album. Orang nggak ada yang peduli, orang happy semua. Kalau sekarang dikit aja beda dengan di album, atau salah dikit udah ada jadi bahan di Instagram. Udah ada jadi story di TikTok ya, rame dah mention. Kayak sekarang kami itu merasa kayak di bawah mikroskop. Nah, jadi mikroskop dikit ada aja ngerekam dulu. Kalau dulu orang tuh lebih enjoy nonton konser kayaknya. Kalau sekarang sih kayaknya mereka sengaja nyari momen-momen viral biar bisa viral, nanti ujung-ujungnya akunnya banyak dikunjungi, jualan apa dan taruh juga dapat AdSense-nya tinggi. Ya lebih ke sana sih kalau saya lihat dinamikanya. Tapi bukan beban ya, tapi ada sedikit tantangan jadi juga gitu ya. Kalau saya sih kurang nyaman sih, pingin kayak dulu lagi kalau konser tuh salah-salah dikit tuh nggak apa-apa loh, jadi terus namanya juga Superman is Dead, nggak ada yang sempurna. Tapi bukan artinya penonton itu sendiri tidak bukannya komplain ya, tetapi merasa kok semua mata jadi memandang gitu ya. Gitu kan. Mereka komplain sih nggak, cuman itu udah dijadikan konten. Jadi semua orang ini punya tendensi menjadi konten creator sekarang. Jadi orang yang punya smartphone itu bisa disebut konten creator kalau mereka udah ngapain, misalnya di lampu merah lagi naik motor, ada videoin dari belakang, ntar diviralin. Itu pernah? Sering banget gitu. Bali ini kecil nih, kecil nih aja Bali ini. Dan kalau saya keluar kan naik motor seringan, pasti ada aja yang bikin video. Tiba-tiba disalip, kirain ngapain nyetop. Kami dari Jawa beli mau foto, beli kawat aja. Gitu. Tapi lebih ringan dulu artinya gitu. Nah kalau sekarang Gede masih bermain drum by SID, Devil Dies atau segala macam misalnya, itu karena lebih untuk senang-senang, untuk happy, atau karena tanggung jawab lebih kemana? Itu menarik itu. Kalau dulu pure untuk happy. Awal-awal ya dari 2003 mulai dikenal nasional kan 2003 sampai
mulai ada pergeseran konteks itu kayaknya tahun keberapa ya, tahun ke-20 kayaknya. Iya. Udah mulai ini kadang-kadang kok terasa kayak pekerjaan ya. Iya. Kalau dulu kita tur tuh pasti bawaannya Seneng-seneng aja gitu. semangat. Ya mungkin itu udah salah satu dampak dari semua orang jadi content creator tuh kayak semua tuh magnifikasi, lo lihat diperbesar terus kayak saya telat dari nafasnya kayaknya orang tahu diviralin kayak gitu-gitu. Jadi touring tuh bagi saya pribadi agak berat karena kenapa? Karena ya gimana pun ya. Di bandara pasti dicari orang, diajak foto. Kita belum dapat tidur, semang-semang, belum sarapan, udah dipaksa foto. Ya, kalau dulu kita tuh nggak terlalu kayak gitu. Itu kerasa banget tahun ke-20 SID berkarya dan yang paling keras sih efeknya tuh setelah saya keluar dari penjara itu gila tuh efeknya tuh. Ngeri. Tapi ada pengaruh ini nggak mungkin mungkin karena faktor umur barangkali karena udah makin ya kita nggak menyebut tua ya, kita menyebut dewasa aja. Makin dewasa, makin artinya dewasa ngerasa ada pemikirannya jadi berbeda, orientasinya makin berbeda bahwa ini bukan sekedar lagi happy aja. Itu tidak bisa dihindari karena kan kita semua punya keluarga, ada yang punya anak segala macam, punya kebutuhan, malah punya prioritas masing-masing. Itu tidak bisa dihindari, Bli. Namun sejatinya sih kami, kalau saya pribadi di SID itu tidak menganggap ini sebagai pekerjaan sebenarnya. Jadi selama saya menganggap ini sebagai sebuah hobi itu maka semua kan baik-baik saja. Tapi kadang-kadang itu kami konser tuh di event-event yang gimana ya? Misalnya sebuah produk ngundang kami. Terus ketika kami diundang, kami sampai memang ada di klausul kontrak. Betul. Sudah ada situ, kami sudah tahu itu akan terjadi. Cuman ketika menjalani itu kayak misalnya visit mengunjungi outlet apa gitu. Ini kerjaan musisi kayak di luar negeri nggak ada musisi kayak gini. Cuma di Indonesia aja kayak musisi diundang. Jadi endorse. Iya, terus harus berkunjung ke warung-warung. Kayak mau caleg, kayak mau pemilihan loh, kayak mau pilgub gitu. Oke, beli ini ya, ini produknya bagus ya. Oke, jangan yang yang lain ya. Kita aja dalam hati saya, Kurt Cobain kira-kira dia kayak gini mau nggak deh? Ya tapi soalnya kan SID itu mesin ya. Betul. Dan nggak cuma kepentingan satu orang di sana. Jadi dan kami sangat dari dulu tuh yang membuat kami awet tuh kami sangat demokratis kan. 2 lawan 1, yang satu harus ngalah. Berarti antara Jering, Eka dan Bobby itu sudah saling mendukung, saling memahami soal ini ya? Sudah dari dulu dari awal-awal. Pokoknya kami itu satu setuju, 2 nggak setuju nggak jadi, apapun alasannya. Beripun sebaliknya 2 yang nggak setuju tapi 1 setuju ya batal. Apapun alasannya, meskipun yang alasannya dia nggak setuju tuh masuk akal itu, tapi kalau keduanya nggak, ini harus dilakukan ya udah. Nah, boleh tahu nggak Jering selama ini ketika konser ya, baik panggung besar, panggung kecil dan apa, mungkin beberapa saat, beberapa menit sebelum naik panggung itu, pikiran apa yang biasanya ada di benak Jering itu misalnya? Kepikir apa itu, ini akan naik panggung itu, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran? Pertama, jam berapa harus bangun besok? Karena pasti first flight biasanya kan. Apalagi manajemen SID kan bisa dibilang cukup disiplin lah, ya kan. Jadi masalah waktu ke bandara tuh, soalnya kan pernah punya pengalaman beberapa kali karena kami tidak disiplin, akhirnya ketinggalan pesawat. Ya kejar-kejaran lah itu, nyaris ketinggalan beberapa kali, dan itu kami nggak ingin terjadi lagi. Jadi ketika manggung tuh pasti berharap semoga besok pesawatnya sore. Malas sekali bangun jam 4, jam setengah 4 tuh udah bangun ke bandara, lihat sekali. Tapi kalau 20 tahun pertama mungkin masih oke, tapi setelah 20 tahun itu aduh. Nggak bisa jadi kayak Lolot aja, maksudnya tukar Lolot jadi SID jadi Lolot, jadi SID konser di Bali aja. Lolot paham konser di luar Indonesia. Nggak bikin pesawat lagi ya. Itu kan mungkin siapa tahu mau Lolot ya. Kan dia bawa kira-kira mau nggak deh? Tukar Lolot. Sini di gini ada di SID. Sana di Lolot. Asik sana. Tapi kalau sering saya mikir itu, pernah nggak kepikiran? Ada Bapak memikirkan ini kira-kira penontonnya nanti gimana ya gitu? Atau respon pernah nggak? Itu biasanya tergantung dari misalnya ketika kami tiba di event ya, pada hari H nih, ketika udah mau konser, tiba di lokasi itu kan kelihatan tuh penontonnya.
dari sana kita udah bisa tahu sih, oh ini penontonnya kayaknya bakalan asik. Tapi kalau udah jarak penontonnya jauh-jauh, terus tempatnya gede tapi masih kosong, ini kita harus bekerja ekstra untuk membuat penonton merapat ke panggung ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dulu ada sih apa ya, fase ya, itu kalau nggak salah ketika SID itu lagi meledak-ledaknya di tahun 2007-2008 itu kami sangat takut sama penontonnya, karena udah lebih dari 2 kali ada kejadian penonton ya dibilang outsider lah sama media, meninggal pulang dari nonton konser. Ada yang bukan ditabrak, di tempat acara ya? enggak, Pulang. ada yang ditabrak, ada yang meninggal kena tusuk. Ini setelah konser sih, cuman ya dibilangnya sih ya konser SID ada korban. Orang pasti mengaitkan jadi. Iya, dan dibilang kan korban stylenya tuh kayak anak-anak punk gitulah. Jadi ya kami sih berkali-kali bilang kalau kami lihat situasinya penontonnya tuh agak brutal dikit, ya kami pasti kasih tahu lah di panggung. Tolong guys, ini jangan jadikan ini konser terakhir kalian. Kita pasti akan ketemu lagi. Ingat, pulang hati-hati, jangan sampai mencelakakan diri sendiri atau orang lain kayak gitu. Jadi itu kami pernah 2 kali kejadian, soalnya jelek rasanya. Karena secara nggak langsung merasa bertanggung jawab. Tanggung jawab dan kalau SID nggak konser di sana kan orang tuh bisa aja masih hidup dia. Iya. Nah, kalau di panggung sendiri pernah nggak ngerasa ada muncul was-was juga nanti jangan-jangan penontonnya sampai ya paling klasik lah, orang agak brutal melempar apa ke panggung segala macam. Itu kami dapatkan perlakuan kayak gitu tuh di 2003 awal itu ketika baru naik kontrak dengan major label. Kan di skena musik punk tanda kutip di Indonesia ini masih ceritanya haram itu loh, band punk rock bekerja sama dengan major label karena dianggap pro kapitalis bla bla bla. Tapi ya omong kosong semua itu masih terjadi waktu itu. Dan ketika kami baru dikontrak sama Sony itu di Jogja, Medan, mana lagi satu ya, di Singaraja, dilemparin, di Singaraja lapangan sepak bola, acara menjelang tahun baru. Buana Patra ya kalau I think so ya. Dilempari di sana, dan dilempari. Bobby sih kasihan sih. Dia kan nggak bisa kabur nyanyi mic ya kan. Kalau Eka kan ngidam kuliah dia. Bobby kasihan, udah paling depan, dilemparin, nggak bisa menghindar. Kalau di drum kan agak aman lah dikit, agak di belakang. Ya itu, ya untungnya fase itu berakhir dengan indah. Pihak-pihak yang memprovokasi massa, yang menciptakan persepsi kalau SID itu band yang sell out, komersil, rasis dibilang, itu akhirnya minta maaf. Mereka sadar kalau mereka tuh mereka juga korban gosip sebenarnya, dan mereka mengundang kami konser di kotanya mereka. Jadi udah damai lah setelah itu, nggak ada kasus-kasus pelemparan lagi. Nah, kalau setelah turun panggung itu ada begitu, gimana perasaannya? Bilang, oh ini konser udah selesai, udah berakhir, ending. Apa yang jadi ngerasakan? Gini, kalau soundnya enak, penontonnya semangat, terus kami mainnya juga enjoy, lega, senang. Tapi kalau ada gangguan teknis, terus mungkin ada banyak keributan penontonnya, ada apalah kriminal, copet segala macam, terus perlakuan aparat juga kadang-kadang terlalu represif kan. Betul. Over kadang-kadang penonton mereka anak-anak muda tuh mereka cuman ya moshing kayak menari lah, menari dengan gaya agresif gitu. Itu dikira membuat keributan, dipukuli oleh aparat itu juga. Itu sangat males saya ngeliat gitu-gitu. Jadi kalau itu semua nggak ada ya senang sih. Cuman dan berharap semoga besok pesawatnya siang atau sore. Yang penting pesawat itu gitu ya. Nah, ini kan banyak orang udah tahu bahwa kalau berbicara SID Jering Bali kan gitu, mungkin ya boleh dibilang Kuta Rock City ya depan. Kalau Jering tumbuh besar di Kuta dan Bali juga. Nah, bagaimana Jering ngelihat Kuta dan Bali saat ini dibandingkan dengan masa kecil dulu, mungkin sedikit compare, perasaannya seperti apa kira-kira? Sedih sedih, sumpah sedih. Saya lihat Kuta sekarang tuh kayak kota mati ya. Jadi gini, di Kuta sekarang tuh yang hidup itu adalah hotel. Kenapa? Karena hotel di Kuta lebih murah daripada di Seminyak, Canggu, dan Nusa Dua, dan Sanur dan Ubud. Jadi di Kuta tuh hotel paling murah. Namun orang-orang yang menginap di Kuta itu tidak menghabiskan waktunya mereka di Kuta. Keluar malah. Mereka keluar, lebih banyak ke Seminyak, Canggu, Ubud, Sanur, ke sana mereka. Jadi Kuta tuh kayak usaha bar, restoran, arshop tuh ya bisa dibilang
Ini sejak sebelum COVID loh, Iya. sudah ada tendensi ke sana arahnya. Bukan karena COVID-nya sebelum itu. Sebelum itu sudah ada tendensi ke sana. Itu parameternya saya pakai ini. Kan saya buka Twice Bar Iya. di apa namanya di dulu kan di Kang Popis 2. Betul. Itu terus pindah saya buka di lupa nama jalannya. Di Kuta lah, di dekat Bemo Corner itu, dekat Orang Made Kuta Iya. Orang Made yang pertama ya. Itu padahal lokasinya bagus. Tapi kenapa nggak ada orang jalan kaki loh? Maksudnya ya kalau di Twice Bar kan ketika ada event, ada band, oke lah, banyak lokal-lokal datang dari Denpasar, Tabanan, Gianyar, Sanur dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada event di bar tuh sepi sekali, karena nggak ada wisatawan jalan, mati banget. Padahal tuh deket dengan Warung Made, which is ya bisa dibilang tempat yang sangat historik, populer banget di Kuta. Warung Made juga saya lihat juga yang di Kuta ya itu juga ya masih kebantu sama nama besarnya sih. Iya. Ya, itu masih ada lah. Tapi restoran-restoran lain tuh saya lihat, bar. Apalagi kalau di belakang ini udah makin parah lagi berarti. Iya, betul. Nah, setelah kena pandemi itu Kuta tuh benar-benar maksudnya udah sekarat, lagi ditimpa tangga tuh plak. Benar-benar nggak apa ya? Di pantai, anak-anak pantai kan anak perantauan banyak tuh. Betul. Mereka nggak dikasih ke pantai. Pantai ditutup kan pas COVID. Maksudnya itu kan sama aja Anda tuh dengan bunuh orang itu. Maksudnya itu ya nggak di sana mereka kerja loh. Kamu larang mereka kerja di sana, tapi kamu nggak ngasih mereka apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Kriminal. Mereka mau nggak mau mereka akhirnya jadi ada yang jadi maling, jadi jual jadi barang haram lah. Ya pokoknya ke kriminal jatuhnya dan itu fakta, itu saya lihat sendiri bagaimana orang yang biasanya saya lihat di pantai dia nyewa-nyewain papan surfing, tapi dengar berita tangkap polisi kemarin dia ngebobol villa kayak gitu. Ya kalian nggak kasih dia pilihan gimana? Tempat dia kerja kalian tutup. Terus mereka mau pulang kampung nggak punya uang, membayar kos nggak bisa. Kan sedih ya, maksudnya orang lokal Kuta emang sih nggak kelaparan karena mereka kan masih punya tabungan, kan nyewain toko. Tapi lah. pekerja yang mengandalkan hidup di sana saudara-saudara kita yang dari luar Bali itu yang di Kuta saya lihat ya tragis lah nasibnya. Apalagi misalnya nggak punya keluarga tuh. Ngapain? Kalau saya di posisi mereka pasti deh saya kriminal aja deh. Iya. Kalau Bali secara umum seperti apa Jeleng lihat? Secara sekarang itu kan baru Kuta. Nah, kalau secara umum gimana Jeleng lihat? Saya dulu sempat kurang suka dengan ide pembukaan bandara baru di Singaraja. Ya. Tapi mikir-mikir lihat kondisi Bali Selatan, kenapa semua di selatan ditumpuk ya? Kayak nggak ada imbalance, Betul. ketidakimbangan pembangunan ya. Betul. Kayaknya ide membuka bandara di Singaraja itu sepertinya nggak buruk deh kayaknya. Ya, jadi agar Bali Utara sama Bali Barat itu bisa kayak biar orang ke sana juga. Jangan cuma di selatan semua. Sekarang kan ke sini aja. Iya kan Kuta, Sanur, apalagi Nusa Dua, Seminyak, Canggu itu kan selatan semua itu. Ya. Nah, kalau bercermin dari pengalaman masa kecil Gede dulu ya di Bali segala macam, apa hal yang paling sederhana yang Gede rindukan gitu deh? Yang sekarang mungkin udah nggak ada lagi, nggak ketemu lagi apa? Dulu ya, di era saya masih kecil sampai remaja lah, masih belum ada smartphone, menjalin persahabatan dengan dengan orang luar dari luar negeri itu terasa lebih genuine. Sekarang belum bertimpal, beneran memang pengen temenan, ngobrol, nggak ada motivasi bisnis di belakangnya, tidak ada agenda tersembunyi, ya temenan aja dan awet biasanya pertemanannya. Jadi mereka setiap tahun datang, kita udah tahu lah kita jadwal mereka. Lebih persahabatan warga lokal dengan tamu itu lebih enak, lebih human-nya human touch-nya lebih kerasa dan itu tidak terjadi lagi sekarang karena lagi-lagi medsos. Dan semua ujung-ujungnya nawarin bisnis gitu jadinya. Punya teman bule dia bikin konten. Kayak pokoknya arah-arahnya ke sana semua lah, arahnya punya viral. Teman bule ditawarin ini ada tempat nih bagus nih kita bikin usaha. Gitu. Ya kalau kayak gitu dari dulu sudah terjadi itu. Kalau misalnya kerjasama bisnis antara orang lokal dengan wisatawan asing itu udah dari dulu terjadi. Cuman bedanya
eskalasi percakapan hingga cara untuk menawarkannya berbeda banget dulu. Nah, kalau sekarang tamunya belum nyampe di Bali sudah dikirimin foto, ini nih dijual nih. Paling Pak Jepang pilihan nih, ini disewain, ini dijual. Tapi nggak boleh atas nama kamu, harus pakai atas nama orang lain. Banyak. Ya, tapi medsos keras sekali mengubah dinamika pertemanan. Kan segala kehidupan sosial itu ya pada dibilang gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya ada kesempatan gitu, Jering, dari semua hal yang pernah Jering perjuangkan atau yang pernah Jering katakan dulu, ucapkan dulu dan segala macam, kira-kira jika ada kesempatan diulang lagi dengan cara yang berbeda, mungkin perjuangan yang mana itu? Hal yang apa itu mungkin? Barangkali dulu misalnya menyampaikan ide ini, mungkin karena zamannya belum kesampaian jadi gagal atau apa segala macam. Ini mumpung ada kesempatan sekarang, kira-kira mana yang ingin diulang? Mungkin dulu pernah berhasil melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Yang ingin saya ulang, mungkin yang saya, kalau yang masuk penjara pertama saya nggak begitu menyesal sih, karena saya merasa saya ada di posisi yang tidak salah. Yang kasus kedua ini saya kemakan emosi. Itu saya bodoh saya tuh. Yang kasus kedua tuh konyol dan harus diakui gitu ya. Sebenarnya tidak mesti terjadi, tapi saya nggak bisa mengendalikan emosi saya karena ini saya jadikan pelajaran nih. Jadi ketika saya keluar dari penjara yang pertama itu, saya ngerasa sombong, arogan, karena di dalam penjara bukannya bagaimana ya. Saya diperlakukan istimewa sekali di dalam penjara tuh. Orang nyari saya, nanya-nanya, terus dokter di penjara nyari saya, ngajak ngobrol masalah WHO segala macam. Malah kayak pengen belajar tuh loh. Kalau saya, kayak siapa sih saya? Jadi pas keluar dari penjara tuh kayak sok loh. Karena terlalu banyak dipuji mungkin ya, jadi agak lepas kendali lah dikit. Jadi ketika ada orang yang ngajak mancing-mancing saya di medsos, jadi kepancing dan direkam gitu ya. Ya itu kesalahan yang paling konyol mungkin ya. Itu yang paling saya ingin, kalau bisa sih itu nggak terjadi, cuman ya itu sudah terjadi, dan dari sana saya sekarang sebelum maki-maki orang atau ngomong kasar di manapun tuh harus pastikan dulu itu nggak direkam segala macam. Ngeri. Pastikan nggak ada kamera baru di luar gitu. Tapi kalau boleh dibilang selama menjadi Jering ini, kira-kira pelajaran termahal apa yang harus dibayar yang pernah terjadi dalam perjalanan kayak gitu? Pelajaran privasi. Privasi. Iya, privasi itu penting kali. Contohnya apa misalnya yang pernah ngerasa bahwa? Ya maaf ya, ini balik lagi ke di penjara itu. Bayangkan ketika ini kasus pertama ya, kan saya ditahan di Rutan Polda tuh selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan tuh kami, ini satu ruangan nih kayak aula gitu, 24 panjang, lebar 7 meter, isinya 175 sampai 200 orang. Nggak ada privasi sama sekali. Nggak ada tempat tidur, nggak ada privasi. Nggak kehilangan privasi selama 4 bulan tuh, efek psikologisnya gila sekali. Hampir gila saya di dalam tuh. Nah, berapa hari itu? 4 bulan. 4 bulan di tempat kecuali keluarnya pas sidang aja. Pas sidangnya bisa ngelihat langit, ngelihat pohon. Kalau di dalam rutan udah nggak bisa ngelihat langit, nggak bisa ngelihat pohon. Artinya secara mental udah down duluan gitu. Iya, 1 minggu pertama down banget, tapi minggu kedua udah naluri surviving moodnya udah muncul, jadi udah tahu cara-cara, adalah beberapa trik. Cuman tetap aja privasi itu sangat priceless itu, dan itu yang banyak orang sekarang kayak nggak nyadar loh, dan orang nggak akan ngerti kalau privasi itu hal yang sangat mewah kalau sampai itu privasi mereka diumbar di medsos, atau dikendalikan atau diawasi 24 jam sama entah apa, entitas apa yang mengawasi itu. Ketika kamu kehilangan privasimu tuh, ya kamu bukan manusia lagi gitu. Maka inhuman, dan kamu akan kehilangan sisi-sisi manusiawimu ketika kehidupanmu itu dikontrol atau diawasi 24 jam. Dan itu yang terjadi sekarang kan. Pelan-pelan nih, dari awalnya masuk COVID, terus pelan-pelan lockdown, terus pelan-pelan akan ada ini, akan ada itu ujung-ujungnya tuh ya itu total kontrol itu, dan manusia itu akan kehilangan privasinya tanpa disadari. Dan kita sayangnya banyak dari kita yang
yang justru senang dengan hal kayak gitu loh. Enak dong kita bisa mengawasi keluarga kita 24 jam, kita bisa tahu mereka di mana. Memang ada bagusnya juga kan, misalnya untuk Tapi kasus-kasus. nggak sadar kalau itu dimanfaatkan oleh Iya. pihak lain gitu ya. Beli nilai harga jual informasi data sekarang itu sudah di atas harga minyak. Jadi perang sekarang ini yang terjadi sekarang di Timur Tengah itu kan sebenarnya problem minyak sebenarnya. Iya. Apalagi perang yang diperlukan nanti informasi. Iya. Nah itu udah perang-perang kayak gitu tuh yang saya ini di level saat ini saya ada di level writer's block namanya. Iya. Jadi lagu ratusan saya punya lagu baru, lirik nggak bisa bikin saya. Iya. Nggak bisa bikin lirik sama sekali. Entah saya sudah gila atau gimana. Makin banyak saya belajar tentang semua hal ya di bumi ini, di luar bumi juga. Makin banyak kita tahu, makin banyak kita nggak tahu apa-apa loh. Makin terkontaminasi pikirannya, Iya, nggak keluar ide ya. Dan nihil jadinya, nol jadinya semua balik. Terus apa gunanya kita nih hidup? Sekarang gini. Ada banyak hal yang nggak bisa dijawab tuh, dan kalau mau menggali itu lebih dalam lagi bisa gila jadinya. Makanya sekarang mau bikin lirik apa? Tentang persahabatan udah banyak lagu tentang persahabatan. Tentang cinta udah banyak. Tentang menyerahkan tongkat maraton ke generasi selanjutnya sudah ada. Tentang COVID sama agenda globalis sudah ada. Tentang pemerintah udah ada. Jadi kalau mau bikin lagu lagi tuh bingung jadi ya tentang. Masih ingat nggak kapan lagu terakhir yang diciptakan? Ini ketika ada Kuta Rock City Festival di Pantai Kuta, itu anak-anak dari komunitas Kuta yang bikin. Saya sebagai salah satu penggagasnya itu bikin jingle-nya. Ya, bahasa Inggris sih. Judulnya Rock City Revival. Nah, ini cerita tadi kan dibilang writer's block ya, nggak bisa mencipta lalu segala macam. Kebentur tembok. Nah, ini kan kebetulan sekarang lagi ada yang bisa bantuin katanya. Orang lagi suka pakai AI. Gimana? Kalau menurut Gede gimana? Kenapa nggak serahkan ke AI misalnya? Udah. Kenapa? Apa ya? Saya dengar lagu yang dibuat pakai AI itu nggak ada nyawanya, no. Aneh. Saya bisa rasakan, tapi saya nggak bisa menjelaskan. Feel-nya nggak dapat gitu. Nggak dapat kayak Adi Soleh aja caranya. Agak terlalu sempurna, pretensius. Yeah. Kalau orang Bali bilangnya sing metaksur. Betul ya. Taksus. Kayak buatan pabrik dia. Bukan buatan manusia. Jadi, memang sih kalau untuk iklan ya, kalau untuk iklan misalnya iklan sosis. Untuk kepentingan bisnis atau apa ya, itu oke gitu. Kenapa harus sosis sih? Ini kenapa nyebut sosis? Nggak tahu saya juga. Kalau iklan misalnya iklan bir atau iklan vodka, iklan makanan, cocok lah untuk pakai AI, masih masuk akal. Tapi kalau untuk karya seni enggak ya? Kalau menurut saya pribadi enggak, tapi kalau seniman lain suka pakai AI merasa terbantu ya itu kan masing-masing ya gitu hanya mereka juga kan. Siapa tahu memang ada seniman yang nggak bisa bikin lagu kan, ada kan banyak kan Ide seniman ada tapi lagu nggak bisa kan pakai AI, oke lah ya. Yang penting jangan ada pemaksaan aja sih. Nah, kita sekarang bahas yang soal sisi lain dari Jering ini, tentang pribadi dan cinta dan keluarga barangkali gitu. Ini kan di tengah kerasnya kehidupan dan segala macam tantangan dan segala macam yang Gede hadapi. Siapa sosok yang paling bisa menenangkan Gede sekarang ini? Istri. Istri. Contohnya seperti apa? Misalnya, dalam kondisi apa mungkin pernah dialami itu? Balik lagi kan saya menikah 2017. Ya. 2017 mau bulan madu 2020 udah pandemi dulu kan, nggak jadi akhirnya. Udah saya nggak kenal sama istri tuh. Setelah itu masuk penjara. Nah, yang membuat saya kuat tuh reaksi istri saya ketika saya pertama kali ditangkap tuh, Jadi ketika pertama kali ditahan di penjara tuh reaksi istri saya tuh nggak nangis, tenang dia tuh. Itu yang membuat saya tuh kayak oke, dia aja tenang, berarti saya juga harus tenang. Ngeliat dia tenang, saya ikut tenang. Jadi semua kan baik-baik aja, Pak. Ya oke, pokoknya kita lalu ini bersama, Pak. Dipegang keras sangat, dan dia tuh nggak tenang tuh. Itu yang kualitas seperti itu tuh yang jarang banget bisa kita temui di kehidupan saya. Gitu. Hal-hal seperti itu tuh kayak keajaiban tuh. Jadi sampai hingga detik ini tuh
yang paling tahu karakter saya dan paling bisa menenangkan saya untuk hal apapun itu istri. Dan waktu sudah waktu sudah banyak membuktikan apa yang dia pikirkan atau analisa itu memang lebih banyak dia sih sebenarnya dibanding saya sih. Meskipun usia kami 18 tahun, tapi entah kenapa dia pengetahuan geopolitiknya, terus ilmu cara dia menganalisa movement sosial atau movement politik itu tajam sekali. Cuman orang nggak tahu itu. Bisa mengimbangi gede berarti. Iya, sangat. Jadi dia tuh kayak kalau saya kan kadang-kadang agak sedikit lompat dari realita nih. Terlalu Orang bilang jauh ke depan. Ya, terlalu visioner lah istilahnya. Belum tuh jadi kita udah ngeributin tuh. Dia nih ngebawa realitas ke depan saya. Black. Ini yang kamu hadapin dulu, baru kamu lewatin ini, baru bisa ngelewatin itu. Oh ya, oke. Ya seperti itulah modelnya. Jadi dia tuh membawa reality, fakta. Jadi dia bisa narik saya, jangan terlalu jauh. Nanti lagi kamu masuk ntar, kayak gitulah. Nah, kalau berbicara tentang kasih sayang ya, kira-kira apa bentuk kasih sayang yang paling gede harapkan, tapi jarang diucapkan? Ada yang saya butuh ini loh, tapi entah karena satu dan lain hal, kayaknya itu nggak terucapkan, jadi orang nggak tahu gitu misalnya. Begini ya, saya bukan tipe orang yang perhitungan atau ingin membantu orang dengan karena ada agenda lain enggak. Cuman kadang-kadang bilang thank you atau terima kasih itu sangat berarti loh. Dan banyak saya temui di kehidupan ini orang sering lupa melakukan itu untuk bilang terima kasih. Sesimpel itu gitu ya. Saya nggak minta hal yang apal nggak ingin dipuja-puja enggak. Bilang thank you ya udah seneng dah saya gitu. Dan banyak yang lupa mengucapkan itu padahal mudah ya sebenarnya. Ya seperti ungrateful lah kalau bahasa Inggrisnya kan. Nah, kalau menurut dia sendiri, apa arti atau makna kebebasan gitu hari ini yang dirasakan hari ini gitu setelah semua yang pernah berlalu gitu, gimana memaknai kebebasan itu? Pertanyaan yang ini menarik. Kebebasan gini apa namanya, kebebasan adalah ketika kodrat manusia itu tidak diintimidasi oleh propaganda atau agenda bisnis. Itu menurut saya kebebasan seperti itu. Karena ketika kodrat manusia itu kan bersosialisasi, bersendagurau, berkomunikasi satu sama lain, saling membantu, segala macam. Nah, itu kalau sudah ada entitas lain yang datang, entah itu teknologi, bekerja sama dengan tanda kutip penguasa segala macam, itu mendikte kita untuk mendefinisikan ulang. Kamu harus mendefinisikan ulang apa itu kemerdekaan, harus mendefinisikan ulang apa itu bersosialisasi, harus mendefinisikan ulang apa itu persahabatan atau komunikasi. Nah, di sanalah nilai-nilai human kita tuh agak udah mulai terdistorsi nih. Contohnya apa? Yang paling dekat dengan kehidupan kita ya, ketika pandemi itu dilarang berkelompok. Jangan beramai-ramai, jaga jarak, cuci tangan, apalagi masker, itu kan sebenarnya itu sudah mengatur cara kita hidup jadinya tuh. Jadi kita suka bersosialisasi ke pantai, surfing, tiba-tiba tutup pas ya, padahal jangan kena COVID di pasir. Justru di sana orang banyak sembuh justru sebenarnya karena matahari itu. Terus ketika orang tuh dikit-dikit disuruh cuci tangan, itu sebenarnya kan apa ya? Mindset ini alam bawah sadar kita tuh dididik untuk cari aman tuh loh. Cuci tangan itu artinya kalau diterjemahin secara filosofi kan nggak ikut-ikut. Iya, betul. Oh, bukan saya. Nggak bertanggung jawab. Saya nggak mau tahu. Saya nggak ikut lah. Intinya nyari aman lah. Jadi social distancing. Jadi kita tuh nggak bisa akrab lagi sama orang yang biasa kita akrab. Ya itu dah kalau pertanyaan mendefinisikan kebebasan. Kebebasan itu adalah ketika teknologi atau teknologi atau apa namanya penguasa otorisasi penguasa itu tidak mengatur-atur cara masyarakat atau cara manusia bersosialisasi satu sama lain. Jadi biarkanlah manusia itu menjadi manusia yang sebenarnya yang ya orang bilang kan new normal. Betul. Itu saya pikir itu propaganda yang
Tapi apa new normal ini? kalau dia sendiri ngerasa sekarang ini merasa justru lebih terbatas, atau sebaliknya malah udah merasa bebas sekarang dengan kehidupan sehari-hari ini ya, bukan konteks dalam arti kata setelah keluar dari penjara aja, tapi ketika menjalani keseharian hidup sekarang ini merasa lebih bebas atau justru malah makin terbatas dengan teknologi dan segala macam. Kalau bicara konteks Bali lebih bebas. Kalau saya ngerasa selama tinggal masih saya di Bali kayak aman sih, maksudnya semua tuh bisa terukur, ya diajak fotoan sama orang di jalan, it's alright lah, udah biasa. Apa nih yang nggak jadi beban tuh, ini maaf agak melenceng dikit pembicaraannya karena memang nyambung juga sih. Jadi kayak sekarang tuh bepergian keluar kota tuh agak gini, saya agak worry. Kenapa? Angka pesawat jatuh sejak 2022 tuh meningkat tajam loh. Itu seperti ada sesuatu yang memang didesain. Di Amerika tuh hampir tiap 3 minggu ada pesawat jatuh sekarang. Dan kalau saya pikir-pikir, apakah itu ada korelasinya dengan work from home, hashtag ya? Work from home, jadi orang takut bepergian, jadi work from home. Itu yang jadi, masa cuma saya yang tahu informasi ini sih? Saya cek di berita-berita tuh, yang banyak sekali ada pesawat jatuh belakangan ini. Di Indonesia pun banyak sebenarnya ada pesawat jatuh, cuma nggak viral loh. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan paling 3 tahun sekali ada pesawat jatuh. Sekarang kayak setiap bulan tuh ada aja, entah di Amerika, di Inggris, di mana, di Jepang, di mana lagi kemarin ya, di Australia kemarin pesawatnya harus balik karena ada masalah, balik lagi ke Sydney dia. Ada yang pesawat apanya tiba-tiba bocor tuh kan. Iya. Jadi ini sih gini, saya tebakan saya memang sepertinya memang ada agenda global untuk membuat kecelakaan pesawat menjadi lebih frekuentif. Untuk membuat orang takut bepergian, sehingga orang tuh memilih work from home, dan akhirnya mau dipasangi chip. Ya itu, soalnya gini, kalau kita udah naik pesawat tuh sama kayak kita nitip nyawa kita ke orang lain tuh. Kalau ada apa-apa, nah ada sih yang selamat, kayak siapa namanya, drummernya Blink 182, Travis Barker kan selamat dia dari kecelakaan pesawat, dan punya probabilitas orang selamat dari kecelakaan pesawat tuh 0,0000 sekali sekian dan sekian orang gitu ya. Iya, gila. Nah, kalau misalnya satu hari orang membicarakan tentang jering, tapi Gede sendiri nggak bisa menjelaskan atau bisa menanggapi apa-apa, kira-kira rasanya seperti apa itu? Kalau ada kejadian seperti itu, orang main, jering itu begini, dan dia nggak bisa, artinya nggak bisa, apa yang mau saya jelaskan lagi, karena mungkin mereka salah paham atau apa misalnya. Ini apa namanya, distorsi informasi. Kalau yang kayak gitu-gitu saya lebih suka sekarang ini ya, usia juga saya biarin aja sih, karena saya yakin waktu pasti akan ngejawab itu. Nggak perlu ditanggapi bahwa energi gitu ya. Waktu akan, soalnya itu satu, Bali ini kecil dan medsos juga membuat segala hal tuh makin padat loh. Jadi orang yang dulunya orang tinggal di Jakarta, kita bisa tahu tentang dia dengan cara gampang gitu. Jadi yang kayak gitu saya nggak tanggepin. Saya lebih suka orang tuh mendapatkan kebenaran tuh dari orang lain, bukan dari saya. Kalau saya ngasih tahu kan bias ya dia, karena saya membela kepentingan saya kan. Lebih baik ada orang lain yang ngasih tahu dia tentang siapa saya sebenarnya. Dan itu biasanya terjadi sih. Artinya kalaupun mereka salah paham, biar orang lain yang tahu yang menjelaskan gitu. Nah contohnya gini, di halaman medsos ya, contohnya ada yang misalnya komen, Anda ini bla 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 bla. Saya diemin kan, tapi ada orang lain yang membela kayak itu, entah itu motifnya apa saya nggak tahu. Ya udah, mereka berdua panjang tuh, paham ya, dituyuk. Biarkan dituyuk. Nah, gitu. Kalau ditanya mana yang lebih Gede khawatirkan atau takutkan, dilupakan orang atau orang salah paham tentang jering? Mana yang lebih ditakutkan? Dilupakan atau orang salah paham tentang jering? Dilupakan, lebih. Maksud orang lebih milih yang ya, mana? Kok lebih milih yang mana kalau misalnya ada disuruh milih itu? Dilupain aja dah. Dilupakan. Ya. Dilupain aja dah, karena kan sebagai orang Bali saya percaya reinkarnasi. Cari ulang lagi, bikin ceritanya ulang lagi. Tapi pernah nggak ada perasaan takut bahwa satu saat orang nggak ingat saya lagi atau apa? Pernah nggak ada kekhawatiran? Tidak, sama sekali nggak.
nggak ada. Oke. Apa namanya kayak gitu-gitu tuh. Kadang kan ada orang ngerasa titik tertentu ngerasa, mana yang menak sing inget jak jering, sing inget jak SID, gimana ya saya? Kan mungkin ada yang nggak begitu. Nggak. Kalau saya lihat sih musisi-musisi ini kan kita konteks karir ya. Iya. Kalau saya musisi-musisi yang tanda kutip sukses tuh ya kebanyakan mereka tuh nggak terlalu mikirin fame sebenarnya. Mereka tuh fokus berkarya, ngai lagu, nggak terlalu nggak terlalu fokus ke fame ini. Saya lihat sih begitu. Jadi kita nggak akan semasih kita tuh jujur dalam berkarya dan karya-karya kita tuh berhasil nyentuh hati yang mendengarkan dan bisa memberi mereka energi entah itu positif atau sedih atau semangat atau apapun itu ya selama kan ini karya-karya ini apalagi di era digital ini gampang kan nyari album ya kayak gitu mau dengar musik apa aja tinggal ketik kan. Jadi ya selama itu masih bisa kita lakukan, selama karya kita tuh masih punya taksu, orang nggak akan pernah lupa. Ya. Tapi dulu pernah nggak berpikir bahwa karir SID Jering tuh sampai selama ini gitu? 98 tuh saya ingat diwawancara sama Bali Pos, SID. Waktu itu ya kami masih band lokal lah. Diwawancara 98. Terus saya ingat entah saya kesambet jin atau setan apa. Saya ngomong ke wartawannya, lupa saya nama wartawannya, beli siapa itu namanya. Pokoknya SID kalau lagi itu kan 98 ya. Yeah. Kalau lagi 5 tahun nggak terkenal, kami akan bubar. Oke. Ya, iseng aja ngomong gitu, nggak ada motivasi apa-apa. Dan pas 5 tahun 2003 mau kontrak aja Sony. Malah kebalikannya gitu ya. Iya. Padahal udah pengen bubar waktu itu, kayak terus konsernya boleh banyak kan. Paling serap paling hebat tuh konser di Sandy Hot Music. Yeah. Itu udah pencapaian udah luar biasa kali untuk musisi Bali waktu itu. Terus saya mikir tapi pernah juga ya konser tiba-tiba gensetnya mati ya? Sering. Masih ingat? Sering. Di Gor Ngurah Rai tiba-tiba genset mati, akhirnya pakai lampu ala kadarnya. Iya, sering. Saya pernah di Jakarta ya, solo akustik nih. Di bar di Jakarta, bar apa namanya lupa saya. Solo akustik aja yang ramai yang nonton nih. Lagu ketiga mati listriknya. Tuh gimana nih? Akhirnya penontonnya pakai handphone, dihidupin semua lampunya, terus saya nyanyi, ya udah nggak pakai mic, nyanyi aja gitu sampai selesai 10 lagu beres. Itu 10 lagu akustik tanpa listrik ya sama sekali. Dan itu gila loh pengalaman kayak gitu. Itu kayak hal kayak gitu tuh yang membuat saya tuh semangat bermain musik. Nah, ini kan pertemanan bukan hanya dengan Bobby dan Eka, tapi juga dengan tim yang segala macam sekian tahun di SID. Ada 17 Kalau orang. Seandainya misalnya SID itu, anggaplah dia bukan band, Jering memandang dia itu sebagai apa tuh SID itu? LSM. LSM. Ya karena apa ya? Tapi nggak tahu juga sih ya, karena di mesin SID ini ada beberapa personil, bukan personil ya. Ada beberapa orang di tubuh di organ mesin SID ini yang memang ditugaskan untuk ditugaskan untuk memikirkan nominal. Ya. Ada bagian khususnya. Ada yang ditugaskan untuk mengatur sih, memastikan narasi yang kita gunakan itu aman. Itu ada bagian khususnya? Ada, misalnya kalau saya bikin statement yang agak sensitif itu, jadi saya tanya dulu ke manajernya, ini kira-kira aman. Saya baru tahu ternyata SID punya tim khusus begitu ya? Ya bukan tim khusus sih, tapi ada beberapa orang di SID itu yang kebetulan dia memang punya kepedulian terhadap untuk itu dan kemampuan untuk mengukur ini sebaiknya jangan, oh ini boleh. Ya, dan saya butuh orang-orang seperti itu. Jadi istilahnya. Jadi ada yang nominal, ada yang untuk memastikan movement kami itu nggak overlapping. Terus ada yang memastikan, ya sisanya sih itu memastikan alat-alat musik kami itu bekerja dengan semestinya dan terawat kayak gitu. Nah, tapi jujur aja, pernah nggak ada momen satu ketika Dede ingin pergi? Maksudnya keluar dari band SID. Tapi akhirnya ada hal lain yang membuat
Nggak ada, saya bertahan aja atau apa. Nah, apa itu kira-kira? Pernah nggak? Enggak. Kalau momen klemet aja ngeband, kalau kayak gitu, Ya. maksudnya Med aja gitu, bosan benar. aja. Itu sebenarnya bukan bosan ngebandnya. Ya, oke. Saya menyukai proses Mungkin lagi bermain pada musik. titik jenuh karena saking padatnya. Bukan saking padatnya beli. Itu dah seperti saya bilang tadi itu kayak pagi-pagi ke bandara, terus berkunjung ke outlet-outlet, ke warung-warung, terus apa namanya? Kadang-kadang ada meet and greet. Meet and greet sih saya nggak terlalu masalah. Yang mengunjungi outlet-outlet itu kayak aneh aja. Ya itu sih kadang-kadang kan dia musisi apa sih nggak? Ya tapi kalau momen oke saya mau stop ngeband, berhenti total belum pernah. Dan kayaknya sih nggak dalam waktu dekat ini nggak sih. Masih panjang, baru 30 tahun. Artinya selama 30 tahun itu, kalau boleh tahu berarti faktor apa yang membuat artinya Jering, Eka sama Bobby ini tetap solid itu kira-kira boleh tahu nggak apa itu? Akhirnya karena yang seperti Gede bilang tadi nggak pernah ada niat sama sekali untuk keluar atau apa misalnya. Gini, jadi kami itu di awal-awal kami ngeband itu kami kan sering bertiga tuh kemana-mana. Kayak pokoknya kemana-mana bertiga, seru. Terus ketika mulai dikenal secara nasional, mulai punya kehidupan masing-masing. Terus makin bertambah usia, kami udah punya dunia masing-masing lagi nih. Bobby dengan hobinya dia keliling bertualang bersama istrinya kan, naik mobil ke seluruh keliling Indonesia dan bahkan keluar Indonesia juga. Eka dengan dengan banyak anak ya. Banyak anak. Saya dengan mungkin saya sibuk dengan apalah ada yang saya kerjakan, proyek-proyek yang saya kerjakan, bisnis mungkin ya. Kayak gitu-gitu. Karena kami jarang bertemu lagi itu yang membuat kami jadi jadi kangen loh, ada kangennya jadinya. Karena sekarang ini kami latihan udah masing-masing sendiri di rumah kan. Lagu-lagu apa ini bawain? Oh lagu ini nih, oke latihan di rumah sendiri. Nanti ketemu paling sekali aja gitu. Ketemunya pas konser aja, pas di bandara, berangkat, bandara lagi, udah pulang, udah ada kontak-kontak lagi. Udah punya kehidupan yang nyaman dengan masing-masing loh. Jadi udah kalau ngumpul lagi, kalau kami misalnya sering ngumpul lagi, mungkin akan banyak gesekan jadinya. Gitu. Berarti ada intensitas pertemuan yang agak jarang itu justru malah menyelamatkan SAD. Bisa dibilang gitu ya, seperti jadinya. itu ya, karena satu kami jadi ada rasa kangen satu sama lain, dan kedua kami karena sudah tahu sifat masing-masing luar dalam, kami udah sangat dekat loh. Jadi kalau saya sama Bobby sama Eka tuh kadang-kadang saya ngerasa tuh kadang-kadang kayak kami telepati bertiga tuh kadang-kadang udah di level itu nih. Bertawang apa? Kleka, coba sih kene kau. Wih, tawang sih, kleng aja nembak. Bobby juga, apalagi otonan saya sama Bobby kan, patuhan tenor. Percaya nggak percaya itu terjadi gitu ya. Nah, ada nggak hal-hal sederhana yang Gede rasakan yang merasa bahwa hidup ini jadi lebih merasa menjadi lebih hidup gitu sekarang ini. Hal-hal sederhana apa itu? Gini, pernikahan. Pagi-pagi dengar suara istri, papa mau sarapan apa? Oh, di mana ti? Nggak kelaparan. Ya kan? Itu ya hal sederhana ya. Happy itu ya sederhana aja sebenarnya kayak gitu ya, artinya. Karena kami belum punya anak kan, di rumah berdua aja, jadi ya itu dah, komunikasi sama istri itu hal yang menyenangkan. Meskipun kadang-kadang metungkasan juga sering juga, tapi ya ending-endingnya damai. Nah, kalau seandainya cerita Jering, cerita Gede Ari Astina itu dibuatkan sebuah lagu, kira-kira apa judul lagunya yang kebayang? Pesolek sampai mati. Pesolek sampai mati. Oke. Mungkin. Nah, itu kadang-kadang kan ide itu bisa aja ternyata menarik dan terjadi kan gitu ya. Terus upaya kan. Tapi pernah nggak kalau istri itu kalau misalnya komplain ke Gede, apa yang paling sering kalau orang bilang nyeng-nyeng gitu misalnya, apa misalnya? Dan sering kami hal-hal kecil sih, kayak papa besok-besok kalau naruh barang tuh yang bener. Kan saya kan kadang ini jangan sepatu, kadang itu jangan sepatu. Dah hal simpel-simpel kayak gitu. Ribut dah. Ya kan nggak hilang mah. Kamu tuh rumah jadi berantakan.
Bagi saya itu hal-hal yang baru loh, kan saya kan nggak pernah menikah sebelumnya, jadi gini rasanya orang nikah. ada yang marahin kita, naruh sepatu Ada harus yang ngingetin kita soal makan. iya, gitu. makan, naruh barang harus di titik yang sama. Nah, ini kan kalau Badai bilang penggemar SID itu kan dari lintas generasi ya. Generasi Betul. sekarang pun ada banyak. Betul ya. Kira-kira kalau misalnya dia ada kesempatan ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin ya bermanfaat bagi mereka, atau apa kira-kira pesan apa tuh yang disampaikan untuk para outsider itu? Sharing pengalaman mungkin atau apa mungkin? Ini pertanyaannya kesannya ringan tapi susah jawabnya. Bersyukur. Hah? Bersyukur, Betul ya? bersyukur ya. Apalagi yang ini ya, yang masih tanda kutip masih merdeka ya. Tanda kutip belum divaksin. Ya, jika kalian ada di posisi belum terkontaminasi oleh propaganda globalis bla bla ini, ya bersyukurlah karena banyak orang yang berharap bisa ada di posisi kalian, dan ya bersyukurnya sih karena setiap helai nafas yang kita hembus tuh itu sebuah gift dari semesta, dan ketika kita mensyukuri setiap helai nafas di bumi itu ya kita dan itu yang sering dilupakan orang ya, syukur itu juga. Ya, terima kasih, bersyukur itu hal yang simpel banget. Oke. Nah, satu lagi kayak kalau tadi kan yang bilang bahwa visioner, walaupun istri kadang-kadang pikiran kan. Tapi kalau seandainya dipikirkan di masa depan, dia ingin jadi apa? Saudara. Kenapa saudara? Nggak tahu, pinginnya dari dulu pengen jadi saudara filmnya kayak Briandi. Pinginnya nggak tahu, saya lihat pekerjaan saudara tuh pekerjaan yang seksi. Seksi banget, saudara bisa mengarahkan. Sebenarnya pengen jadi Tuhan sih, cuman nggak kesampaian, jadi Kang Wang dari saudara aja dulu cukup ya. Oke, the last one kira-kira. Ada nggak pesan atau barangkali sesuatu yang ingin Jering share ke teman-teman mungkin? Baik penggemar ataupun mungkin ya penonton Wokimade secara umum, kira-kira seperti apa? Jaga kesehatan. Okay. Nah, itu penting banget karena kedepannya kita akan mendapatkan banyak sekali ujian-ujian di sektor kesehatan, ujian. Yeah. Dan selama imun kalian bagus, kalian olahraga rutin, kalau mengkonsumsi nasi putih ini jangan ketika panas. Jadi konsumsi nasi putih itu ketika dia sudah agak dingin, karena ketika ia panas kadar gulanya tinggi sekali. Ini penting nih, karena masyarakat Indonesia 99,9% makan nasi putihnya pasti pas lagi belum makan kalau nggak dapat nasi gitu ya. Dan pasti panas. Iya, betul. Mereka suka itu. Padahal tuh gila loh kandungan gula tuh. Aduh, keluarga saya dari ibu banyak yang meninggal karena gula ya. Okay. Itu ada 6 orang atau 7 orang. Jadi itu penting, gaya hidup sehat itu penting, dan itulah kedepannya kita akan banyak sekali mendapat ujian di sektor kesehatan. Akan ada inilah itulah, dan selama kalian sehat dan selama kalian bisa berpikir waras, kalian pasti akan selamat. Oke. Dan syukurilah apa yang sudah kita terima, kesehatan itu anugerah. Iya, betul anugerah. Okay. Anugerah banget ya. Terima kasih Gede Aryastina. Suksuma 5D. Saya manggilnya Gede Aryastina Jering. Akhirnya kesampai juga ngobrol di Wokimade. Saya kira ini bukan obrolan yang terakhir, ya mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita bisa ketemu lagi. Siapa tahu udah muncul ide karya barunya. Oke? Ya, semoga beli. Oke, ya. Demikian tadi obrolan ringan dengan Gede Aryastina. Ntar lu beli. Ya. Beli belum, tadi nanya sebelum kita mulai ini, di mana tinggal di mana? Ya. Iya. Mau ditanya lagi? Boleh bocorin. Terakhir. Ya. Jadi saya adalah saya udah googling nih, saya udah googling nih. Tidak ada manusia di bumi ini yang masuk penjara 2 kali di penjara yang sama dan tinggal di sebelah penjara. Rumah saya itu sebelah penjara banget. Di LP Kerobokan berarti? Iya, tetanggaan sama LP. Dan saya 2 kali masuk penjara sama. Aneh. Berarti tinggal lompat pagar aja? Ya, waktu saya di penjara, saya naik ke tower itu bisa sama istri. Kelihatan rumahnya. Ya itu absurd. Aneh sih. Aneh. Itu bisa jadi cerita, jangan-jangan malah jadi ide lagu ya?
Maybe ya. Oke. Tapi saya rencana pindah sih, kayak kurang hoki kayak di sana. Auranya nanti beda ya. Ketarik saya energi. Oke. Ya, terima kasih deh. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Makasih. Demikian obrolan dengan Jering SID Gede Arestina. Semoga banyak insight yang bisa kita dapatkan dari obrolan kalian kau tadi ya. Ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua seperti harapan tadi tetap jaga kesehatan Penting banget. dan bersyukur Ya. dengan apa yang sudah kita terima. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sukses selalu, Pak. Yuk. Ya.